Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dalam Karimah, kajian Ramadan Muslimah. Sahabat Karimah yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini sebaiknya kita memiliki sahabat. Mengapa demikian? Karena dengan kita memiliki sahabat, itu berarti menandakan bahwa kita termasuk makhluk sosial, yaitu makhluk yang masih membutuhkan bantuan orang lain, masih membutuhkan berinteraksi dengan orang lain. Jadi penting sekali memiliki sahabat dalam hidup. Tetapi kemudian sahabat yang seperti apa yang baik buat kita? Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul juga memiliki sahabat. Sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang yang setia, bahkan yang rela mengorbankan nyawa untuk beliau. Alkisah diceritakan ada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, bersama Abu Bakar beliau singgah istirahat di suatu gua. Karena terlalu lama berlari, maka Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar istirahat di gua, dan Nabi Muhammad tertidur lelap di pangkuan Abu Bakar. Ketika Nabi tertidur lelap, Abu Bakar melihat ada satu lubang di gua tersebut dan terdengar suara desisan ular. Tetapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad, rasa sayangnya kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar tidak rela kalau ular yang berada di lubang tersebut keluar dan menggigit Nabi Muhammad. Abu Bakar khawatir, maka Abu Bakar menjulurkan kakinya untuk menutupi lubang tersebut. Dan apa yang terjadi? Ular tersebut pun menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq. Namun saking sayangnya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tertidur lelap. Beliau tidak berani membangunkannya. Walaupun kakinya sakit, beliau tahan. Sampai pada akhirnya keluarlah air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh ke pipi Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad terbangun dan tahu bahwa kaki Abu Bakar telah digigit oleh ular. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa persahabatan antar manusia bisa terjalin, bahkan sampai setia dan mengorbankan nyawa dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara kita memilih sahabat yang baik? Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan kata bijak. Sodiquka man sodakoka, la man sodakoka. Temanmu adalah orang yang sodakoka, berkata jujur, berkata benar kepadamu. Laman sodakoka,
bukan orang yang membenarkan ucapanmu ataupun tindakanmu. Bukan orang yang membenarkanmu. Ini yang namanya teman. Kemudian dalam kitab Tawwir Nafsaka Binafsik yang ditulis Syekh Badwilan, ada 3 jenis persahabatan yang bisa kita tempuh, yang bisa kita jalani. Yang pertama, as-sodaqoh al-amah, persahabatan secara umum, yakni manusia dengan manusia, manusia sebagai makhluk, manusia sebagai sesama ciptaan Allah. Itu kita juga perlu menjalin persahabatan. Kita tidak boleh menyakiti walaupun itu agamanya beda, walaupun itu rasnya beda dan sebagainya. Itu persahabatan al-amah. Yang kedua, as-sodaqoh al-khosoh, persahabatan khusus, as-sodaqoh fiddin, yaitu sodakoh as-sodaqoh, yaitu persahabatan sesama muslim. Karena innamal mu'minuna ikhwatu, sesama orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka ketika ada orang muslim sakit, ketika ada orang muslim ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan doa, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Karena ini persahabatan sebagai manusia dengan manusia, tetapi dalam satu agama, yaitu agama Islam. Yang terakhir yaitu as-sodaqoh al-hamimah, persahabatan yang erat yang terjadi, persahabatan yang erat yang terjadi antara manusia dengan manusia, tetapi karena keterikatan, kecocokan hatinya. Dan kita pun bisa menjalin persahabatan dengan orang karena melihat hatinya. Ada satu qaul yang mengatakan al-insan naw'ani, manusia itu 2 jenis. Ahaduhum, salah satu dari mereka, yaroka thayyib fayuhibbuka, kalau orang tersebut melihat Anda baik, fayuhibbuka, maka mereka akan mencintai kita. Wal akhor, dan yang lainnya, jenis yang kedua, yaroka, melihat Anda thayyib fayakuluka, justru mereka akan memakan Anda. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada orang-orang yang melihat kita baik, justru mereka ingin memanfaatkan kita, ingin menjahati kita. Maka kita perlu ikhtiar memilih sahabat yang baik. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.